Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kita bahas hari ini adalah tokoh-tokoh pembaharuan dalam agama Islam. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Adalah seorang keturunan Turki dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Sebagaimana raja-raja Islam lainnya, Muhammad Ali juga mementingkan soal yang bersangkutan dengan militer. Ia yakin bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Di samping itu, ia mengerti bahwa di belakang kekuatan militer mesti ada kekuatan ekonomi yang sanggup membelanjai pembaharuan dalam bidang militer. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang sangat inovatif pada zamannya antara lain di bawah: untuk mendirikan sekolah-sekolah modern dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Selanjutnya, tokoh pembaharu Islam Rifa'ah Baidawi Rafi Tahtawi. Demikian nama lengkapnya. Ia lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan di Mesir, harta orang tua At-Tahtawi termasuk dalam kekayaan yang dikuasai itu. Ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1822 Masehi. Di antara pemikirannya tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. A. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. B. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. C. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. D. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan zaman modern. E. Kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern dengan syariat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. F. Pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Dan yang K, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul, Turki pada tahun 1897. Ketika baru berusia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut.
Satu, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan pembaruan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. Dua, untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Tiga, corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat dan yang pengalaman. Empat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali. Demikian pertemuan yang singkat membahas 3 tokoh pembaru Islam. Untuk selebihnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk terus mengembangkan agama yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.